قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini nanti sampai Isya, insyaallah kita akan membaca buku 24 jam di bulan Ramadan. Buku disebut buku gratis. Jika ingin memperbanyak sendiri dengan dicetak bisa mengcopy langsung dari website website.com dan silakan untuk disebar. Yang penting tidak dikomersilkan. Baik, buku ini berisi pembahasan jadwal aktivitas kita di bulan Ramadan. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah, dan juga ada skala prioritas dalam beramal yang nanti kita bisa pelajari dari buku ini. Jadi pertama akan dibahas pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Lalu yang kedua akan dibahas 40 amalan dalam 24 jam di bulan Ramadan. Insyaallah materi akan sampai maghrib. Kalau masih kurang materinya, belum rampung, saya lanjutkan juga ada maghrib sedikit. Lalu setelah itu kita masuk sesi tanya jawab. Monggo bisa dibaca. Jadi pahala yang berlipat-lipat. Pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra fayasumhu. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al-Baqarah 185. Lihat disebutkan di sini pertama bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini nanti dikaitkan dengan ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maka turunnya Al-Quran yang pertama itu dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Apa ayat yang pertama kali turun? Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu yang pertama kali turun. Maka yang paling mungkin itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Apa tepat 17 Ramadan? Wallahu a'lam. Saya belum mendapati cara pendalilannya seperti apa. Namun yang tepat di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu yang lebih tepat. Nah, lantas dikatakan Al-Quran itu petunjuk. Lantas Al-Quran berisi penjelasan-penjelasan hukum, kisah-kisah, sampai pembahasan tauhid juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu jadi pembeda, yang hak dijelaskan, yang benar dijelaskan, yang batil dijelaskan pula.
faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan awal bulan, maka hendaklah dia itu berpuasa. Lihat ada keterangan dari Ibnu Katsir di bawah. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan tentang ayat di atas dalam kitab tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan, bulan puasa dibanding bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan tersebut Allah memilihnya sebagai waktu turunnya Al-Qur'an yang mulia. Maka Al-Qur'an turun di bulan yang mulia lewat perantaraan malaikat yang mulia, diturunkan pada nabi yang mulia, dan juga diturunkan di tempat yang mulia, yaitu Makkah. Maka semua serba kemuliaan. Lantas dijelaskan lagi, Allah pun telah mewajibkan, Allah Subhanahu wa taala pun telah mewajibkan bulan puasa, bulan Ramadan. Ini berarti puasa Ramadan lebih utama dari puasa lainnya yang dihukumi sunnah. Dan amalan wajib tentu saja harus lebih didahulukan daripada amalan sunnah. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wajabat taqarrubu bil faraidi qabla nawafili wa taqarrubu bin nawafili innama yakunu taqarruban idza fu'ilal faraid. Wajib mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan hal-hal wajib sebelum yang sunnah. Mendekatkan diri pada Allah dengan perkara yang sunnah bisalah dianggap sebagai ibadah jika yang wajib dilakukan. Nah, maka kaidah dari Ibnu Taimiyah dari pelajaran puasa Ramadan itu lebih mulia dibandingkan dengan puasa di bulan lainnya, menunjukkan kalau yang wajib di bulan Ramadan yaitu puasa, ibadah yang wajib itu tentu lebih didahulukan dari ibadah yang sunnah. Jadi kaidahnya, ibadah yang wajib seperti sholat yang wajib itu lebih didahulukan daripada ibadah yang sunnah. Sholat wajib lebih diprioritaskan daripada sholat yang sunnah. Puasa wajib lebih diprioritaskan daripada puasa sunnah. Contoh misalnya, kita masuk masjid ketika waktu subuh, lantas sudah iqamah, Allahu Akbar, sudah iqamah. Sholat wajib ingin ditegakkan, namun kita belum sholat sunnah fajar. Boleh nggak ketika itu saya masuk masjid sholat sunnah fajar dulu, saya cepat-cepat nih, terus lakukan sholat subuh tadi. Sholat subuhnya telat dikit nggak masalah, boleh nggak? Tidak boleh. Mana yang didahulukan tadi kaidahnya? Dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Karena sudah masuk pengerjaan sholat wajib. Beda kalau kita lanjut, artinya lagi sedang sholat sunnah fajar, terus kumandang iqamah, kita tinggal selesaikan nanti sujud terakhir plus tahiyat, itu lebih cepat. Maka tinggal menyelesaikan saja, berarti tinggal meneruskan. Maka untuk yang seperti ini tinggal lanjut. Nanti insya Allah untuk yang wajib tadi, yaitu sholat berjamaah bersama imam, bisa dia kejar. Namun itu tinggal menyelesaikan. Atau kaidah yang dikatakan oleh para ulama, al-istimraru aula minal ibtida. Melanjutkan itu lebih mudah dilakukan daripada memulai dari awal lagi. Kita tinggal lanjut, itu lebih mudah daripada memulai dari awal lagi.
Berarti